Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Ada 7.097 bahasa yang dikenal di dunia. Alkitab secara keseluruhan telah diterjemahkan ke dalam sekitar 700 bahasa. Kalau hanya Perjanjian Baru atau satu buku dari Alkitab saja, ada 3.312 bahasa. Terjemahan Alkitab yang pertama adalah Perjanjian Lama, diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Aramaik. Ini disebut Targum. Kemudian ketika bahasa Yunani telah menjadi menonjol, Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau Greka. Terjemahan ini disebut Septuagint. Dan sejak abad ke-19, Alkitab mulai diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Pertanyaan, mengapa Alkitab harus diterjemahkan? Bukankah lebih suci kalau dia ada dalam bahasa aslinya? Pertama, Alkitab ditulis dalam bahasa yang sangat kuno, yaitu bahasa Ibrani, sedikit bahasa Aram, dan bahasa Yunani Koine. Mayoritas populasi dunia saat ini tidak membaca, berbicara bahasa-bahasa kuno itu. Karena itu, Alkitab harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa modern. Kitab Wahyu menyatakan bahwa Injil yang kekal harus diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Kata bahasa memberikan implikasi bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui Injil dalam bahasa masing-masing. Pertanyaan, apakah terjemahan Alkitab tidak mengurangi pengertian yang sebenarnya? Memang tugas menerjemahkan suatu bahasa senantiasa tidak mudah, karena tidak semua kata ada padanannya di bahasa lain. Misalkan saja Yohanes 17:3 katakan bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah yang benar. Dalam terjemahan bahasa aslinya, kata mengenal adalah know, hanya tahu. Lihat, lebih dalam bahasa Indonesianya bukan? Misalkan dalam Alkitab kata kasih, bahasa Yunaninya adalah agape. Kecuali diterangkan, maka pengertian agape, yaitu bentuk cinta yang tertinggi, tidak terlihat dalam terjemahannya. Masalah tanda baca juga bisa mengurangi pemahaman. Contohnya, kata Yesus kepada pencuri di kayu salib, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Manuskrip kuno bahasa Greka tidak ada tanda baca. Itu sebabnya di mana tanda koma akan ditaruh akan membedakan arti. Kalau dalam terjemahan Alkitab yang sekarang ini, maka itu berarti sang pencuri yang bertobat akan langsung bersama Yesus di sorga pada hari itu juga. Tetapi masalahnya, Yesus baru ke surga 3 hari kemudian setelah dia bangkit. Jadi, tanda baca yang tepat adalah kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Artinya Yesus memberikan jaminan surga kepada pencuri itu pada hari itu juga ketika dia bertobat. Kalau begitu, Alkitab banyak kesalahan? Jawabannya adalah bahwa bahasa manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi sebagai sumber kebenaran, Alkitab adalah sempurna. Di beberapa bagian ada terjemahan-terjemahan yang tidak sempurna. Mempelajari bahasa aslinya akan lebih memperkaya pemahaman. Tetapi secara keseluruhan, terjemahan-terjemahan Alkitab telah menjadi berkat yang sangat besar bagi dunia, bagi Anda dan bagi saya yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Itu keren.